Hai teman-temanku semuanya, aku baru sampai di rumah. Tadi aku siap-siap dari rumah nih, udah dandan ya kan, udah liftipan. Aku tuh mau ngajak kalian ke taman. Nah, ke alun-alun. Di situ kan ada pasar malam katanya. Nah, aku mau ngajak kalian. Ya memang bukanya malam ya, kalau siang gini tutup. Nah, itulah maksud aku. Aku ngajak kalian malam ya karena aku ngajak kalian siang karena itu tutup ya. Karena kalau malam kita ke sana nanti banyak uang keluar. Nggak bisa, sekarang belum bisa. Jadi aku mau ngajak kalian lihat-lihat ya walaupun tertutup sih, ditutup-tutup tenda semua stand-standnya ya. Aku mau ngajak kalian ke sana tadi, dan aku mau kita cobain alat-alat olahraganya. Itu kan bebas buat umum gitu ya. Sampai di sana ternyata ditutup, dipalang sama polisi teman-teman. Kayaknya aku nggak tahu, kayaknya ada acara gitu ya. Hai, jadi gagal. Aku pulang ke rumah dan hari ini kalian temani aku ya. Aku mau bersih-bersih parit yang di depan itu nanti ya. Tapi aku mau sarapan dulu. Ini sarapan anakku tadi pagi, nasinya habis kan, aku tambahin nasi dulu sebentar ya. Habis nasinya. Jadi tadi malam itu aku nggak makan teman-teman, dan sekarang aku lapar banget. Makan teman-teman. Ini ada sambal ikan teri. A. Oke teman-teman, selesai makan aku langsung aja ya, mumpung ini belum panas banget. Nah, di sini aku mau sambil cerita-cerita ya teman-teman. Aku mau cerita tentang kami orang Batak itu yang anak perempuannya tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya teman-teman. Anak perempuan itu bisa mendapatkan harta warisan itu kalau seandainya saudaranya yang laki-laki itu ingin memberinya atau bermurah hati kepada anak perempuan itu gitu. Jadi ya untuk orang-orang yang menikah dengan perempuan orang Batak ya begitu ya, kalau anak perempuan itu tidak mendapatkan warisan ya. Kasihan gak? Ya sebenarnya aku kasihan ya teman-teman, karena apa ya? Masa saudaranya yang laki-laki semuanya dapat, yang perempuan enggak? Aku itu merasa ini tidak adil ya. Tapi itulah yang terjadi. Beda dengan orang Jawa. Di sini orang Jawa itu selalu adil ya, anak laki-laki ataupun anak perempuan dibagi rata. Contohnya ibu mertuaku. Dia itu selama hidup, dia itu bikin rumah 3 buat anaknya karena anaknya 3. Begitu dia meninggal, anak-anaknya tidak ribut karena semua sudah punya rumah satu-satu orang. Tidak seperti orang Batak. Kalau dia punya anak perempuan 6, terus punya anak 1 laki-laki, ya harta itu semuanya buat anak laki-laki itu. Jadi anak perempuan tidak usah berharap dikasih ya. Begitulah ceritanya teman-teman. Jadi setelah aku pikir-pikir, aku ini kan anak perempuan. Aku tidak akan mendapatkan apa-apa warisan dari orang tuaku. Jadi aku tidak perlulah membantu mereka untuk membangun rumah atau membeli tanah, karena tanah dan rumah itu hanya akan diwariskan kepada anak laki-laki. Jadi lebih baiklah anak perempuan ini fokus ke rumah tangganya sendiri. Aku sudah melihat contohnya teman-teman, ada orang tua yang sangat kaya sekali, dia punya anak 2 laki-laki dan ada 1 anak perempuan. Begitu orang tuanya meninggal, anak laki-laki ini berbagi harta kekayaan orang tuanya yang sangat banyak itu. Nah, mereka kasihanlah dengan adiknya yang perempuan, dikasihlah tanah dan sawah 1. Sedangkan mereka berbagi banyak. Itu sudah sangat bagus teman-teman untuk orang Batak. Karena adatnya memang orang Batak itu yang perempuan tidak mendapatkan bagian. Jadi aku datang kepada suamiku dengan tangan kosong, hanya bawa badan saja. Dan memang kebetulan orang tuaku itu juga bukan orang kaya ya. Dan kalaupun nanti orang tuaku tiba-tiba menjadi kaya, ya itu akan menjadi milik abangku, anak tunggal.
karena abangku adalah satu-satunya anak laki-laki anak mamaku. Ini adalah Batak Karo ya teman-teman. Batak itu masih ada yang lain. Aku nggak tahu adat istiadat mereka, apakah mereka juga tidak mendapatkan warisan anak perempuannya. Karena aku lihat ada juga orang Batak yang maharnya tinggi sekali. Semakin tinggi sekolahnya, semakin mahal maharnya. Itu aku tidak tahu apakah anak perempuan itu mendapatkan warisan dari orang tuanya. Nah, hal inilah yang membuat perempuan orang Batak itu menjadi kuat secara mental, teman-teman. Kalian bayangin, perempuan orang Batak itu juga masak, juga nyuci baju, juga ngurus anak, juga bantu suaminya ke ladang. Suaminya hanya pulang dari sawah, pulang dari ladang, cuma minum di kedai kopi, rokokan di kedai kopi, pulang ke rumah untuk makan. Mereka tidak membantu istrinya untuk masak, nyuci baju, nyapu rumah, atau mengangkat air. Perempuan orang Batak itu juga paling siap diajak menikah mulai dari nol. Perempuan orang Batak itu mentalnya memang kuat-kuat ya teman-teman. Menurut aku gara-gara itu. Mereka itu tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Jadi mereka harus menjadi perempuan yang kuat. Harus berani menjadi perempuan yang tangguh gitu loh. Jadi mereka itu selesai sekolah itu berani langsung pergi merantau keluar dari kampungnya. Aku juga berani pergi keluar dari kampungku, tapi memang sampai di Jawa saja karena jodohku orang Jawa, dan di Jawa suami aku tuh memiliki lebih dari cukup yang aku mau. Karena suamiku punya rumah, ya walaupun warisan ya tidak masalah kan. Punya rumah, punya kendaraan, walaupun cuma motor, itu aja bagiku udah cukup. Karena apa? Kembali lagi, dulu aku tidak punya rumah teman-teman. Orang tua aku tuh dulu tidak punya rumah, jadi sering pindah ke sana pindah ke sini gitu. Jadi begitulah adatnya orang Batak Karo teman-teman. Aku tidak sesedih itu juga sih ya, karena apa, orang tua aku tidak ada harta yang untuk dibagi untuk anaknya ya. Emak aku cuma punya tanah sama rumah satu kota itu. Itu buat abangku aja lah, dibagi juga. Mau gimana caranya bagi orang sekecil itu ya. Nah, bagaimana perasaan anak perempuan yang memiliki harta orang tua yang banyak tapi dia tidak dibagi sedikit aja. Itu pun namanya perkeleng ate atau rasa kasih sayang. Bagaimana perasaan dia teman-teman? Nah, aku tidak ngalaminnya, tapi mungkin mereka tidak sedih atau sedih, aku belum tidak tahu ya. Jadi maunya orang tua juga harus sadar ya, punya anak perempuan gak usah dimintain duitnya. Karena apa? Apapun nanti yang dipunyain orang tua itu, dia akan berikan kepada anaknya yang laki-laki. Kasihan kan anak perempuannya dimintain, tapi ternyata anak perempuannya gak dapat apa-apa. Kalau aku nanti, aku tidak mau mengikuti adatnya orang Batak ya. Aku nanti apapun yang kami miliki akan bagi rata, mau itu ke anak perempuan maupun itu ke anak laki-laki. Aku ikutin adatnya orang Jawa saja kalau dalam hal kayak gini, biar adil, tidak ada yang sakit hati. Mertuaku dulu ya, dia bikinkan satu rumah untuk satu anak, dia beli kursi untuk satu anak, dia beli kursi lagi untuk dua anak. Jadi setiap kursi itu satu set di rumah anaknya yang tua. Nah, untuk yang nomor 2 dan nomor 3 juga dikasih kursi masing-masing satu set. Dia beli satu lemari untuk satu anak, jadi dia beli lemari tambahan 2 buat 2 anak lagi. Jadi satu orang, padahal sudah berkeluarga loh kami dulu. Itu saking adilnya dia. Karena kalau tidak adil, bisa-bisa kami berantem. Jadi lebih baik dia adil. Tapi kalau orang Batak itu, Batak Karo itu, begitulah keadilan di sana. Adat istiadatnya menurut aku itu tidak adil, tapi adat istiadatnya itu seperti itu. Jadi ya anak perempuan ya sudah diterima saja. Di keluargaku, di keluarga besarku, cuman akulah pergi keluar menikah di luar dari orang Batak ya.
Maksudnya aku menikah dengan orang Jawa itu cuman aku sendiri. Oh iya, ada satu sepupuku nikah sama orang Jawa juga, tapi dia ini laki-laki menikah dengan orang Jawa itu, yang perempuan yang orang Jawa, tapi mereka tinggalnya itu di Medan. Nah kalau gitu malah enak loh, karena yang laki-laki itu dari orang Batak Karo. Nah nanti dia dapat warisan tuh dari orang tuanya, kan dia orang Batak Karo. Nah si perempuan kan orang Jawa juga ya, jadi nanti dapat warisan jadi dari orang tuanya. Nah itu nanti banyak harta mereka tuh. Tapi yang bahayanya sih kalau yang perempuannya dari orang Batak ya, mungkin dia nggak akan dapat apa-apa. Contohnya suamiku nggak akan dapat apa-apa, karena memang nggak punya apa-apa juga sih orang tuaku ya. Tapi alhamdulillah suamiku dapat dari orang tuanya, jadi tidak terlalu menyedihkan juga ya. Nah ini bagian belakang rumahku teman-teman, tapi ini rumah kakakku ya. Ini ada anggur di situ kami tanam. Nah ini gudang teman-teman, tempat kami menyimpan barang-barang yang nggak terpakai. Ini aku tutup, dan sekarang aku mau nyapu bagian depannya. Dari dulu rumah ini begini teman-teman, dari awal aku menikah langsung rumah ini bagian depan dibangun sama ibu mertuaku, dan sampai sekarang masih begini karena kami belum bisa merenovasinya ya, terutama di bagian belakang itu kan udah pada bocor. Kalau hujan itu masuk, pernah hujan es batunya malah masuk ke dalam teman-teman. Cuman kecil es batunya itu ya, kalau tidak udah aku bikin es teh itu, kalau dipegang langsung dia cair gitu. Jadi kalau ada uang pengen juga sih gentengnya itu diperbaiki gitu ya, tapi sekarang belum. Tidak apa-apa, aku udah bersyukur adanya ini ya teman-teman. Aku tidak menuntut apa-apa lagi, yang jelas kalau memang ada rezeki Tuhan kasih, kenapa tidak ya kan, ditinggiin kayak gitu loh maksudnya. Nah teman-teman, sekarang aku mau lanjutin dulu ya teman-teman, karena nanti aku mau jemput anakku pulang sekolah. Jadi segini aja video aku hari ini teman-teman. Lain kali kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah teman-teman.